Ada salah satu cerita, ada salah satu ilustrasi yang mungkin bisa saya gambarkan kepada Anda. Salah seorang napi, ya, orang yang pernah dipenjara dalam waktu sekitar 30 tahun. Dia di dalam penjara tidak tahu perubahan dunia. Dia selama 30 tahun di dalam penjara itu dia tidak tahu dunia seperti apa. Nah, setelah 30 tahun kemudian dia keluar dari penjara, dia melihat ternyata dunia sudah berubah. Ya, dia melihat orang-orang sedang berjalan di jalan-jalan, ya, sedang jalan-jalan begitu, tapi orang berjalan-jalan tapi tidak lihat jalan. Tapi dia lihat handphone, dia lihat smartphone. Nah, orang ini, si napi ini merasa gini, loh, kok zaman aneh ya? Orang liatin handphone itu ngapain? Seorang pakai Bluetooth atau pakai apa? Orang dia bingung. Ini agen CIA atau agen FBI? Ya, jadi zaman sudah benar-benar. Waktu di zaman saya 30 tahun yang lalu, saya kalau lihat orang jalan-jalan pakai begini itu namanya agen-agen CIA, agen-agen FBI, polisi rahasia begitu. Ini orang-orang semua seperti ini. Apa yang terjadi di dalam dunia ini? Ya, terus dia saat itu dia berjalan-jalan ke satu toko minimarket, ke satu toko PND begitu ya, toko serba ada. Dia mau beli sampo. Ya, mau beli sampo atau mau beli satu kebutuhan rumah tangga, beli pasta gigi, beli sampo, beli sabun. Nah, waktu dia mau beli di dalam satu rak itu, dia melihat, loh, ini kok mau beli pasta gigi, mau beli sampo, mau beli sabun, optionnya banyak sekali. Ada 20 macam merek, ada 20 macam brand, ada 20 macam rasa dan sebagainya. Dulu 30 tahun yang lalu, saya mau beli pasta gigi cuma satu. Dulu 30 tahun yang lalu, saya mau beli odol, mau beli sampo cuma satu atau dua brand. Ini banyak sekali. Nah, waktu saya datang ke kasir, saya mau bayar, itu pun ditanyain, Bapak punya kredit card apa enggak? Cara bayarnya bagaimana? Bisa pakai tukar poin? Hah? Tukar poin apa? Ya, bingung ya. Jadi saya 30 tahun kemudian saya melihat dunia sudah benar-benar berubah, ya. Dunia sudah terlalu banyak option, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak informasi yang harus saya lakukan, sehingga saya harusnya seperti apa. Nah, bagi Anda para pengusaha pemilik bisnis, ya, yang Anda saat ini melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha atau kita sebagai para pengusaha dan pemilik bisnis dan juga leader, banyak kita menghabiskan waktu yang tidak efektif, ya, karena saking banyaknya informasi, saking banyaknya option. Bayangkan kalau kita, satu contoh sederhana, kalau kita buka lemari pakaian, kita melihat baju kita banyak sekali, ya, mau pilih baju A, B, C segala macam. Kita banyak buang waktu untuk yang tidak produktif. Kita bisa lihat lemari, kita lihat baju aja bisa waktu 10 menit. Mau pilih baju apa? Merah apa hijau, biru atau kuning segala macam, ya. Dengan berbagai macam informasi, option, kita banyak buang waktu tidak maksimal, tidak efektif. Terus kalau kita lihat handphone, banyak sekali informasi, banyak sekali notification yang muncul. Ada WA, ada BB, ada Facebook, ada pet segala macam, banyak sekali notification. Banyak grup yang terbuka. Banyak waktu yang kita buang tidak efektif, ya. Dan itu bisa menghabiskan 20-30 menit sampai bahkan sejam untuk melihat sesuatu yang tidak efektif. Nah, orang-orang sukses yang berhasil di kedepannya adalah orang-orang yang banyak menghabiskan waktu dengan lebih efektif, ya. Mereka menghabiskan waktu yang mungkin terkesannya boring, terkesannya monoton, terkesannya sangat, ya, tidak membosankan lah. Contoh, kalau yang namanya kita melihat, ya, orang-orang yang sukses itu pasti hidupnya sudah SOP. Pagi jam segini sampai jam segini makan, sudah jam segini pasti lakukan hal ini, jam segini. Jadi waktunya sudah tersusun dengan rapi. Nah, itu ternyata orang-orang sukses seperti itu. Bahkan bajunya pun mungkin sama terus, mungkin hitam terus, atau mungkin biru terus, atau mungkin kotak-kotak terus, karena dia sudah tidak mau pusing buang waktu bagaimana milih baju. Ya, itu kalau bisa di autopilotkan aja lah. Ya, autopilotkan berarti ya udah, pokoknya tahun ini saya pilih baju putih aja atau pilih baju biru aja. Ya, jadi orang sudah tidak mau buang waktu untuk tidak efektif. Nah, itu adalah hal-hal yang dimana era ke depan itu, ya, banyak orang-orang sukses yang mungkin hidupnya monoton.
pola makan pun sudah sama seperti aja. Makan pagi ya ini, makan siang yang ini, makan malam yang ini. Jadi kalau dia ke restoran, nggak pusing buka menu, pilih menu apa aja. Ya ini pesen apa ya, ini pesen minum apa ya. Karena terlalu banyak option, terlalu banyak pilihan. Buang waktu untuk baca menu aja udah nggak mau. Nah, orang-orang yang produktif, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Dia sudah SOP atau di autopilotkan saja. Udah tolong pesennya ini saja. Ya, minumnya makan pagi susu atau makan pagi dengan roti atau apa sudah SOP. Ya, kalau pesen sudah pasti air putih. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan orang-orang lebih produktif di masa depan atau di masa yang trennya menuju ke productivity. Time is productivity. Kenapa? Kalau kita banyak buang waktu dengan hidup dengan dunia yang berubah seperti ini, dengan teknologi yang banyak, dengan informasi yang terlalu banyak, informasi too many, option also too many, juga banyak informasi-informasi yang apakah itu benar atau tidak kita juga tidak tahu. Ya, apakah itu hoax atau enggak kita juga nggak tahu. So, lebih baik daripada kita buang waktu seperti itu, lebih baik kita fokuslah kepada goal yang kita inginkan apa. Ya, sehingga kita bisa, daripada saya buka handphone atau segala macam, kita tutup handphonenya. Kalau kita perlu mencatat, pakai bolpen saja, catat di notebook sendiri. Kadang-kadang tradisional itu justru lebih fokus. Ya, justru saya kalau mencatat note atau untuk mencatat satu agenda atau planning saya, lebih baik saya ambil buku agenda. Ya, zaman waktu kita kecil, saya tulis pakai bolpen saja seperti biasa. Tidak perlu pakai teknologi-teknologi. Nah, ini salah satu tips ya buat Anda para pengusaha, pemilik bisnis ataupun siapapun Anda yang ingin lebih produktif menggunakan waktu Anda dan bisa sukses di masa mendatang. Anda harus melihat dan mengatur waktu dan memprioritaskan waktu dengan lebih optimal. Nah, mudah-mudahan tips hari ini bisa membuka pikiran Anda, membuka wawasan Anda sehingga Anda jauh lebih produktif, jauh lebih cepat sukses dibanding Anda tahun-tahun sebelumnya. Lakukanlah dengan lebih cermat, lebih smart, dan jangan sampai Anda buang-buang waktu. Karena waktu is the most important.